Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak pertanyaan teman-teman tentang zikir nafas. Jadi ini bagi pemula zikir nafas, banyak yang mengalami kendala di pikiran, jadi tidak fokus. Macam mana bang, saya berzikir nafas kok tidak fokus, ini pikiran saya kemana-mana, ingat ini ingat itu, pokoknya istilahnya itu ya berkelana tuh pikirannya itu kemana-mana ini. Yang kedua, kenapa bang saya dalam berzikir nafas selalu mengantuk sehingga saya tertidur? Nah ini juga banyak dipertanyakan oleh teman-teman. Jadi ini saya bagi tipsnya. Makanya dalam berzikir nafas itu kita harus mengikuti step by stepnya, step by step atau level demi level. Jadi makna level dalam berzikir nafas itu bukan tingkatan, itu adalah step by step. Nah jadi level pertama atau step pertama, kita mengikuti nafas. Nafas ini kan masuk sendiri, keluar sendiri. Ada suatu daya atau dorongan nafas yang masuk sendiri, dia masuk sendiri dan keluar sendiri. Dan itu kita perhatikan. Di situ kita harus perhatikan, harus kita amati, ibaratnya perhatikan, amati. Amati ini maksudnya menyaksikan lah, melihat, amati. Atau istilah yang lain mengikuti. Jadi ada dayanya yang masuk keluar masuk, itu ya diikuti saja, diamati saja. Jadi kalau teman-teman melihat di TV ahli-ahli hipnotis, itu kan selalu tuh, saya nggak ngerti juga tuh ilmu hipnotis, tapi ini ada persamaan dengan zikir nafas ini. Persamaannya apa? Orang yang dihipnotis itu dia akan selalu disuruh menghitung. Mengapa orang dihipnotis itu selalu menghitung? Kamu hitung 1 sampai 10, dalam hitungan 10 kamu akan tertidur. Nah, jadi ketika dia menghitung itu sebenarnya itu adalah pengalihan agar tidak berpikir, agar kesadarannya itu, kesadaran jasadnya ini lepas. Dan ketika dia mengikuti orang yang menghipnotis itu, dia nggak punya kesempatan untuk berpikir, sehingga apa? Tertidur. Begitu juga dengan zikir nafas. Dengan zikir nafas bukan menghitung, tapi mengamati nafas. Mengamati nafas itu adalah pengalihan agar kita tidak berpikir, agar kita masuk ke wilayah ketenangan. Nah ini level 1 aja ini, mengikuti nafas ini. Kalau kita pelajari, kita dalami, ini sangat banyak manfaatnya. Jadi mengapa biar tidak berpikir, ya ikuti aturannya. Level 1 atau step pertamanya itu diikuti, ikuti nafas. Makanya nih ya, ini juga mungkin sangat berpengaruh. Saya kasih apa yang saya jalani lah. Jadi sebelum saya berzikir nafas, saya itu ambil wudhu dulu. Jadi berzikir nafas itu usahakan dalam kondisi berwudhu. Ketika kita berwudhu itu pikiran itu akan tenang, nggak ada mikir apa-apa. Satu, berwudhu. Yang kedua, sebelum melakukan zikir nafas, yang sering saya amalkan adalah pertama membaca syahadat, 2 kalimat syahadat, habis itu salawat Nabi, habis itu Al-Fatihah, yang habis itu 3 kul Al-Ikhlas, An-Nas, sama Al-Falaq. Nah baca 3 kul itu. Nah
ketika kita membaca itu akan melindungi kita dari bisikan-bisikan setan. Jadi apabila sudah wudhu baru baca tadi yang saya kasih tahu tadi, insya Allah itu kita akan tenang, kita nggak akan memikirkan ini itu lagi. Nah, itu coba dicoba aja. Dan yang kedua, sebelum kita berzikir nafas, posisi duduk itu harus kita perhatikan. Makanya banyak orang berzikir nafas itu kayak istilahnya di pantatnya itu kayak ada duri, ya kan, nggak nyaman duduknya. Karena apa? Sebelum dia melakukan itu, duduknya itu belum benar. Jadi cari dulu posisi duduk yang nyaman. Kalau kira-kira lantainya keras, dialas saja dengan yang empuk-empuk, entah dengan selimut, entah dengan karpet, entah dengan sajadah yang tebal, atau pokoknya yang bagaimana cara biar nyaman duduk itu. Kalau duduk kita sudah nyaman pasti enak, nggak ada godaan. Nah, baru lanjutkan dengan berzikir nafas. Ketika teman-teman berzikir nafas, ikuti dulu iramanya tuh, ikuti. Ada nafas dorongan masuk, ikuti. Ada dorongan keluar, ikuti. Setelah kita ikuti sudah seirama, baru ke step 2. Step 2 atau level 2. Nah, level 2 ini adalah mengikuti irama nafas diiringi dengan zikir hu Allah. Jadi ketika nafas masuk hu, ketika nafas keluar Allah. Nah, tapi kalau di level pertama saja kita belum benar, langsung kita ke step 2 atau level 2. Di situ banyak yang pikiran ini kemana-mana. Jadi step demi langkah atau level demi levelnya itu sangat berpengaruh. Jadi kalau saya bilang menghipnotis diri sendiri itu ya dengan mengikuti nafas. Nanti itu kalau kita betul-betul bisa mengikuti nafasnya dengan benar, itu tubuh ini kayak patung, nggak bergerak sedikit pun. Karena apa? Kita sudah masuk pada kesadaran jiwa. Kita akan melepaskan kesadaran jasad ini. Nanti kita ada satu momen kita itu, ternyata aku ini bukan diriku ini. Ternyata diriku yang sebenar itu ya di dalam. Nah, nanti teman-teman akan paham. Nah, makanya tidak sedikit dari testimoni teman-teman itu yang mengatakan, "Bang, saya berzikir nafas kok nggak ada kaki, Bang. Hilang kaki saya." Nah, berarti dia sudah mulai lepas dari kesadaran jasadnya. Jadi, dan mengapa selalu ngantuk? Nah, ini ngantuk ini sudah benar. Orang dihipnotis pasti ngantuk, pasti ketidur. Begitu pula kita yang mengikuti nafas, pasti ngantuk. Jadi ngantuk ini bukan sesuatu yang harus kita lawan, seharusnya diikuti. Ketika ada daya ngantuk itu, aduh terasa ngantuk, ikuti ngantuk itu. Tetapi kita jangan lepas dari nafas. Nah, amati terus tuh nafas, dorongan nafas tuh diamati, itu sebagai tali kesadaran kita itu. Nanti teman-teman akan rasakan ada keterpisahan. Ternyata jasadku tidur. Nah, yang tidur ini bukan aku nih. Yang tidur ini adalah jasadku ini yang kasar. Tetapi yang jiwa, yang batin itu tetap sadar di dalam. Ada di dalam diri itu yang sadar, yang menyaksikan, yang mengetahui. Nah, yang mengetahui wilayah sekitar. Jadi nanti teman-teman akan paham yang mana yang diri, sebenar diri itu akan paham. Makanya step by stepnya itu diikuti. Ikuti dulu nafas. Nah, jadi level 1 itu adalah mengikuti nafas. Level 2
mengisi digabung. Ketika kita sudah bisa mengikuti nafas, dorongan nafas yang kita ikuti itu diisi dengan zikrullah Allah. Nafas masuk kita sebut nafas keluar kita sebut Allah. Lantas step ketiga atau langkah ketiga atau level ketiga itu kesadaran kita harus kepada yang mempunyai nama Allah. Kesadaran kita harus kepada Allah. Itu jadi kita itu nanti akan ada istilahnya koneksi atau ketersambungan kita kepada Allah. Nah, itu level 3. Level 4 bagaimana Bang? Ini yang sangat banyak dipertanyakan oleh teman-teman. Level 4 ini adalah wilayah fana. Apakah bisa diajarkan? Yaitu hak Allah, nggak bisa diajarkan. Suka-sukanya Allah. Ada yang dapat, ada yang tidak. Kita nggak usah cari-cari, nggak usah kepingin tahu, nggak usah. Nanti kalau sudah rasa sendiri, ada satu keyakinan bahwa aku sudah di level 4, aku sudah paham level 4. Nanti ada keyakinan tersendiri. Jadi nggak perlu ditanya-tanya, nggak perlu dicari-cari. Kalau dicari-cari nggak akan ketemu itu. Ya, makanya saya sangat tekankan 1-3 aja. Level 4 nggak usah dipelajari. Karena itu sudah wilayah Allah. Hanya Allah yang bisa mengajarkan kita. Nah, jadi yang tadi kembali lagi ke ngantuk tadi. Ketika teman-teman berzikir nafas itu kan kita merasakan sensasi atau ketenangan yang sangat dalam. Tenang, nyaman, rileks, pokoknya damai ya, nggak bisa lagi diungkapkan dengan kata-kata itu ketenangan. Saking tenangnya ngantuk, tidur. Banyak itu yang terjadi seperti itu. Itu terlena namanya, berarti kita lalai. Boleh kita ngantuk, tertidur, tapi yang tidur hanya jasad. Yang dikatakan jiwa itu harus tetap sadar. Nah, itu harus tetap sadar tuh jiwa itu. Karena yang dikatakan berzikir itu sadar. Nggak ada berzikir ngantuk, tidur, nggak ada, berarti ya udah hilang kesadaran. Lantas mengapa yang dinotis kok tidak sadar, sementara kita yang berzikir nafas kok sadar ya? Wilayahnya sudah beda. Justru kita ini udah di atas sadar. Kalau orang yang dihipnotis itu di alam bawah sadar, dia nggak sadar apa-apa. Memang dia lepas dari kesadaran jasadnya, tetapi yang nggak sadar apa-apa.